Scrum Master, Product Owner, Developer, itu adalah role-role yang ada di dalam sebuah tim Scrum. Sebenarnya mereka itu kerjanya ngapain aja sih? Yuk kita kulik di video kali ini. Oke, sama seperti video tentang Agile sebelumnya, gue mau disclaimer karena gue masih dalam proses belajar mengenai framework Scrum. Karena mungkin secara kerja gue udah pernah mempraktekkan dan bahkan mengobservasi secara langsung, tapi mungkin ada yang kurang tepat. Jadi kalau misalnya lo ada masukan, langsung sharing aja di komen ya, biar kita sama-sama belajar. Nah, jadi mungkin kita mulai dengan definisi Scrum Team. Jadi Scrum Team ini secara formasi biasanya terdiri dari developer, product owner, dan Scrum Master. Yang menarik dari beberapa kali gue baca gitu ya, developer, product owner, dan Scrum Master itu adalah role, bukan title. Maksudnya apa? Role bukan title. Ketika itu adalah role, bisa jadi orang yang mengerjakan peranan developer, product owner, dan Scrum Master, job title-nya bukan developer, product owner, atau Scrum Master. Bisa jadi job title-nya itu berbeda, tapi dia memainkan peranan developer, product owner, dan Scrum Master. Nah, jadi biar kita jangan terpaku. Kok kalau misalnya pas lagi searching-searching, nggak ada ya pekerjaan yang namanya developer. Nah, itulah karena biasanya misalnya mungkin developer ini dimainkan sama software engineer, tapi di sini kita sebutnya developer. Jadi mungkin mereka itu tidak secara langsung kelihatan bahwa nama job title itu sama dengan nama role-nya. Yang kedua adalah Scrum Team ini biasanya memiliki domain expertise yang berbeda-beda. Karena tujuan dari tim yang bergabung dan memiliki expertise yang berbeda ini supaya bisa muncul solusi yang inovatif yang tidak dapat dipertimbangkan kalau misalnya isinya adalah orang yang itu-itu aja. Dan yang ketiga, dan ini menurut gue yang paling menarik adalah tidak ada hierarki dan fokus pada tanggung jawab masing-masing. Dan ini mungkin balik lagi nih ke prinsipalnya Agile ya, di mana memang sangat mengutamakan tim yang self-organized, yang motivated, yang bertanggung jawab gitu. Makanya ini akan semakin diperlukan ketika menjalankan Scrum Team karena tidak ada hierarki, tidak ada yang ini posisi lebih superior daripada posisi lainnya. Ini benar-benar kayak teman-teman satu tim yang tahu bahwa tugas lo melakukan ini, tugas lo melakukan itu. Kita akan bahas satu persatu role-nya. Kita mulai dari Product Owner. Nah, jadi product owner ini tujuannya adalah memaksimalkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan oleh Scrum Team. Nah, definisi produk di sini sebenarnya cukup luas. Nggak harus produk itu software, nggak harus produknya itu aplikasi. Bisa jadi produknya ini adalah produk fisik. Misalnya kalau buat teman-teman yang kerja di FMCG. Atau bahkan juga bisa jadi produknya ini adalah jasa. Misalnya kayak gue yang bekerja sebagai seorang konsultan atau seorang trainer, bisa juga tetap melakukan Scrum dan memiliki product owner, biarpun produknya itu adalah jasa. Gitu. Jadi di sini produk bukan cuma sekedar aplikasi atau produk solid, tapi bisa apa aja. Dan tujuan product owner ada di sini adalah membuat dan mengkomunikasikan visi produk. Yang kedua adalah membuat dan mengkomunikasikan hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi produk tersebut, dan menentukan urutan hal yang perlu dilakukan. Nah, jadi benar-benar diminta untuk berpikir strategis gitu ya, untuk tahu produk ini mau dibawa kemana dan apa aja yang perlu dilakukan dan urut-urutannya seperti apa. Nah, tadi balik ke klaim gue tentang title versus role. Kalau kemarin gue ngelakuin search gitu ya di LinkedIn, udah semakin sedikit company yang benar-benar punya posisi yang namanya product owner. Biasanya peranan product owner ini dilakukan oleh product manager atau bahkan head of business. Gitu, dimana mereka itu yang menentukan kira-kira arahan produk ini mau dibawa kemana. Tapi kalau ternyata di tempat lo masih ada product owner atau bahkan lo adalah si product owner itu sendiri, please komen karena gue juga pengen tahu kira-kira saat ini kalau ada role product owner tuh role-nya ngapain sih. Nah, terus yang kedua adalah developer team. Nah, jadi developer team ini adalah sebuah tim yang isinya orang-orang yang memiliki expertise yang berbeda-beda, di mana pekerjaan mereka itu adalah membuat hasil karya yang memajukan sebuah produk. Paling straightforward, biasanya kalau kita ngomongin tim software, misalnya kita ngomongin tim yang membuat aplikasi, paling minimum biasanya di developer team ini ada engineer, ada juga designer, kadang-kadang ada researcher, ada data science, dan juga bahkan ada marketing. Jadi yang gue tangkap ini nggak one size fits all, tergantung banget struktur organisasinya seperti apa dan siapa yang dianggap sebagai developer team gitu. Even ketika gue pernah mengerjakan sebuah project, di mana project gue itu adalah perbaikan organisasi, di mana produknya itu sendiri lebih sifatnya adalah jasa gitu. Gue pun punya developer team, dan waktu itu developer team gue adalah orang-orang yang bertugas untuk melakukan implementasi sistem. Gitu. Jadi developer team ini nggak harus orang-orang yang technical, ini benar-benar tergantung produk yang lagi lo kerjakan.
salah satu klien gue yang dimana dia itu adalah perusahaan consumer goods gitu. Yang mereka lakukan adalah di dalam si developer timnya itu isinya adalah ada orang-orang pengembangan produk, ada orang operations, ada orang marketing. Jadi mereka itu ngeblend di dalam satu tim. Tuh. Nah, apa aja nih yang mereka lakukan? Mereka ini membuat rencana kerja di dalam proses perencanaan tim. Jadi tadi tuh udah dibantu sama si product owner mengenai visi dan urut-urutannya. Nah, dan dia itu menurunkan lagi, oke, dengan urutan kita ini harus melakukan suatu milestone, maka rencana kerjanya akan seperti apa. Dan yang kedua adalah mereka memberikan input kualitas. Maksudnya input kualitas di sini tuh gimana? Kalau misalnya nih bayangin di dalam satu tim itu, di dalam salah satu developer itu adalah marketing gitu. Dan mungkin product owner itu tidak punya background di marketing, sehingga ketika dia bilang bahwa oh yaudah nih kita mau bikin campaign yang gede-gedean gitu. Nah, tapi mungkin mereka tidak punya sense mengenai kira-kira desain yang bagus atau yang berkualitas yang menjunjung brand perusahaan itu yang seperti apa. Nah, memberikan input kualitas itu diberikan sama developer tim karena mereka lah yang memiliki domain expertise di bidang tersebut. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan rencana untuk mencapai tujuan, karena balik lagi, di dalam Scrum Team atau di dalam Agile secara keseluruhan, kita ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga pada akhirnya mungkin banget rencananya itu berubah sesuai dengan situasi yang ada. Dan yang ketiga, yang mungkin paling ditunggu-tunggu adalah Scrum Master, karena Scrum Master ini mungkin unik banget dan cuma ada di tim yang mengimplementasikan Scrum, gitu. Dan tujuannya Scrum Master ini adalah memastikan agar timnya itu dapat bekerja dengan efektif. Nah, gimana sih? Apa sih yang dilakukan oleh si Scrum Master? Nah, Scrum Master ini melatih tim tentang nilai dan cara kerja Agile dan Scrum. Nanti gue akan jelasin tentang apa aja sih nilai-nilai Scrum. Yang kedua adalah membantu tim untuk menghadapi kesulitan. Let's say misalnya di tim itu ada sebuah konflik gitu ya antara dua belah pihak. Biasanya mereka juga yang membantu untuk menengahi. Kalau misalnya ternyata butuh negosiasi antar stakeholder, Scrum Master ini biasanya juga bisa membantu untuk di dalam proses negosiasi tersebut. Yang ketiga, memastikan semua Scrum event berjalan sesuai dengan rencana. Dan di video ini gue udah bahas Scrum event tuh apa aja, jadi boleh tonton video ini. Dan yang terakhir, dan ini menarik juga, yaitu adalah melatih organisasi untuk mengadopsi Scrum. Gitu. Jadi yang gue baca dari Scrum Guide itu, Scrum Master itu tidak hanya tugasnya memastikan tim Scrum itu berjalan dengan efektif, tapi juga mempengaruhi budaya Scrum di dalam organisasi. Di sini gue akan kasih sebuah contoh ilustrasi, yaitu adalah contoh Scrum dengan menggunakan bisnis nasi kuning. Biasanya di sini kalau gue menganggap si product ownernya mungkin di sini adalah si pemilik bisnis itu sendiri, gitu. Scrum Master sifatnya seperti manajer operasional, dan developer tim di sini ada yang perlengkapan dan logistik, ada koki dan social media marketing manager. Jadi bisa loh Scrum itu diterapkan juga di dalam bisnis yang konvensional seperti bisnis nasi kuning. Itu dia role-role yang ada di dalam Scrum Team. Kira-kira role mana nih yang pengen kita kupas lebih jauh? Komen aja di bawah karena mungkin gue bikin video lanjutannya. In the meantime, kalau misalnya lo pengen memperdalam ilmu tentang Agile maupun Scrum, saran gue lo tonton video ini di mana gue bahas Agile one-on-one, dan video ini di mana gue ngebahas tentang Scrum. See you next time.